الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمستغفرين والراكعين والساجدين والصابرين والشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah nabi yang paling hebat di dalam investasi dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarahnya mencatat jumlah hartanya adalah 1.217 kilogram emas, lebih dari 1 triliun rupiah. Nabi Muhammad juga tercatat infaknya itu lebih besar dari hartanya, 1.251 kilogram emas. Ditambah Nabi Muhammad SAW telah melakukan wakaf 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya itu tidak kurang bahkan lebih dari 25 kilogram emas. Jadi itu adalah bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang panutan di dalam berinvestasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pandai berinvestasi dunia, tapi juga Nabi tidak pernah lupa berinvestasi akhirat. Bahkan harta yang dimilikinya lebih sedikit dibanding dengan amalnya. 60% daripada hartanya lebih digunakan untuk kepada investasi akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, manusia Pancasila itu manusia berketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah manusia yang pandai berinvestasi akhirat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial, itu semua terkait dengan investasi dunia dan akhirat. Karena kalau orang tidak ingat dengan investasi dunia dan akhirat, maka tidak akan pernah hidupnya melaksanakan Pancasila dengan sesungguhnya. Salah satu semangat Pancasila adalah bagaimana berinvestasi dunia itu adalah demi kepentingan bersama dan tidak lupa demi kepentingan akhirat. Oleh karena itu, maka di awal khutbah ini saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua, mari kita bersama-sama bertastabiqul khairat di dalam investasi dunia dan akhirat. Karena manusia itu ukurannya adalah sebesar apa investasi dunia, sebesar apa investasi akhirat. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu adalah kemampuan berinvestasi untuk akhirat, tetapi tidak bisa dilakukan kalau kemampuan investasi dunianya tidak ada.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi seorang muslim itu diukur dari mana dia investasinya, sebesar apa dia investasinya. Bagaimana caranya agar kita bisa berinvestasi dunia dan akhirat? Kuncinya adalah ilmu. Dalam lembaga-lembaga pendidikan ini intinya adalah bagaimana agar generasi masa depan ini punya ilmu sehingga mereka mampu berinvestasi dunia dan investasi akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan bahwa orang awam itu ibadahnya pun hanya menjadi kebiasaan. Ini bedanya orang awam dan orang berilmu. Orang awam itu ibadah pun jadi kebiasaan. Ibadah sholat ya sama aja dengan olahraga, nggak ada bedanya. Karena beribadah dengan cara yang awam. Berzakat ya nggak ada bedanya dengan sembako, bagi-bagi sembako dalam acara-acara meraih suara hati orang lain. Tidak ada bedanya. Jadi ibadahnya pun akan hanya menjadi kebiasaan kalau orang awam. Bagaimana dengan kebiasaan? Jadi kuncinya adalah ilmu. Sementara orang yang berilmu, kebiasaan pun bisa menjadi ibadah. Misalnya hal-hal menjadi kebiasaan, menyediakan hand sanitizer. Karena dia berilmu, itu akan jadi ibadah. Itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang awam, sholat pun naudzubillah hanya sebatas olahraga, hanya sebatas seremoni. Jadi kuncinya adalah ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka lembaga-lembaga pendidikan harus terus didukung. Universitas-universitas harus terus kita dukung kemajuannya. Orang-orang sekitar universitas itu harus mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa. Misalnya kos-kosannya dibuat bagaimana agar tidak terlalu memberatkan. Itu bagian dari mendukung kegiatan pendidikan. Bagaimana caranya agar apapun kegiatan-kegiatan mahasiswa itu dibantu, bukan hanya sekedar berbisnis. Itu. Jadi lembaga pendidikan itu perlu didukung karena investasi dunia dan akhirat itu tergantung kepada ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh khatib, Allah menyindir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jangankan manusia yang memiliki akal, hewan pun kalau dilatih, kalau diberikan ilmu itu memiliki daya beda. Di dalam ayat tadi dikatakan anjing yang dilatih untuk berburu, ketika anjing itu berburu di hutan, binatang itu adalah binatang halal, hasil buruannya akan menjadi halal kalau dilatih. Itu anjing. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia? Manusia yang berilmu itu akan berbeda dengan manusia yang tidak berilmu. Manusia yang berilmu tidak akan pernah kena namanya investasi bodong di dunia. Manusia yang berilmu investasinya bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi bagaimana investasinya itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang mahdhah? Salat, zakat, puasa, haji itu juga harus ada ilmunya. Ketika sholat, ketika beribadah di dalam Islam itu kita harus tahu yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya salah tadi, orang awam niatnya salah sholat, tetapi hanya sekedar sholat, tidak ada niat karena Allah, maka sholatnya tidak lain adalah seremoni. Tetapi kegiatan-kegiatan sosial, kita hanya bikin sanitizer, kadang-kadang menyiapkan nasi kotak, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jamaah masjid, itu akan menjadi ibadah. Jadi hati-hati dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Setelah niat, orang yang berilmu itu harus paham syarat rukunnya. Tuh, harus paham ilmunya. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, itu harus tahu. Harus paham bahwa kalau mau sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bayangkan kalau tidak tahu hadas kecil, hadas besar, tidak tahu cara bersuci hadas kecil dan hadas besar, maka sholatnya, ibadahnya akan sia-sia. Yang ketiga, seseorang yang beribadah itu harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram. Salat wajib, zakat wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib. Jadi harus tahu mana yang wajib, mana yang bukan wajib. Karena kalau yang wajib itu harus diutamakan, harus didahulukan. Kenapa harus didahulukan? Karena yang wajib itu kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Misalnya sholat tidak dilaksanakan, dosanya besar. Zakat tidak dilaksanakan, dosa. Puasa Ramadan tidak dilaksanakan, dosa. Bahkan kalau orang bersengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, menyalahi ketentuan, itu kifaratnya 2 bulan puasa berturut-turut. Karena wajib. Berhaji itu wajib, kalau tidak dilaksanakan padahal mampu, itu dosa. Jadi umat Islam harus tahu, jangan dahulukan sunnah baru wajib. Misalnya yang berhubungan dengan harta nih, misalnya akikah itu hukumnya sunnah. Ini mah akikah dilaksanakan, zakatnya tidak. Kok suudzon amat? Tidak suudzon. Tahun 2019, sebelum COVID-19, tahun 2020 COVID-nya, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, melaporkan bahwa zakat di Indonesia itu terkumpul itu hanya 10 triliun. 10 triliun. Padahal beberapa tahun sebelumnya para ahli, para peneliti menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia itu lebih dari 200 triliun. Artinya zakat kita itu tidak sampai 5%. Nah, jangan-jangan umat Islam banyak yang lupa bahwa zakat itu wajib. Maka Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah menyatakan di dalam dakwahnya, di dalam pidatonya, demi Allah, kata Umar bin Khattab, saya mulai hari ini berperang kepada orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Jangan-jangan kita harus introspeksi masing-masing.
Jangan-jangan di Indonesia umat Islam ini masih belum sadar mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan dahulukan sunnah, wajib dilupakan. Dan juga jangan wajib doang, sunnah enggak. Salah juga. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan, barang siapa yang mendahulukan wajib, lupa yang sunnah. Yang penting wajib dah, sunnah mah enggak dosa, ini ditinggalkan. Ya, orang yang begini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah orang yang harus dikasih pelajaran. Ini harus diingetin nih orang yang begini. Sholat wajib doang, sunnahnya enggak. Jumatan datangnya pas sholatnya doang, sunnahnya enggak. Setelah itu habis Jumat ada sholat ba'diyah enggak. Ini yang begini dikasih tahu nih, diingetin. Lebih-lebih lagi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang mendahulukan sunnah, lupa yang wajib, ini adalah orang yang kena tipu. Disangkanya bagus, sunnah dilaksanakan, wajib enggak. Padahal sebetulnya ini orang yang kena tipu. Seperti orang yang investasi bodong, dia merasa wah akan dapat untung yang besar, padahal ternyata adalah rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berinvestasilah sesuai kemampuan kita, investasi dunia dan juga untuk target investasi akhirat. Ada 3 investasi kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Di dalam ayatnya, yatluna kitab Allah. 1, jangan lupa baca kitab Allah. Ini adalah investasi akhirat yang tidak akan pernah rugi. Bacalah Al-Quran setiap hari. Yang kedua, wa aqamus shalah, dirikanlah salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memberikan infak dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah itu adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.